Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin Persis TV, pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertemu kembali dalam acara membedah terkait dengan putusan-putusan Dewan Hizbah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep khilafah Islamiyah menurut Dewan Hizbah Persatuan Islam. Sebagai mukadimah, politik tentu saja ini adalah suatu yang sering dibicarakan oleh orang, bahkan suatu yang sangat penting. Banyak orang yang berbicara terkait dengan masalah politik direduksi dengan sesuatu yang hanya sebagai alat saja, bukan dalam artian sesuatu yang sangat ideal. Bahkan mungkin secara realitas politik, banyak orang justru yang dipahami politik itu sebagai bagaimana cara meraih kekuasaan, bahkan dengan cara-cara yang sebetulnya dengan menggunakan segala cara. Apa yang disebut dalam filsafat politik ini sebagai machiavellistik ya. Nah kemudian sebetulnya bagaimana konsep Islam terkait dengan masalah politik ini? Kaitan dengan masalah politik tentu saja tidak akan terlepas daripada bagaimana kaitan dengan masalah kekuasaan. Nah, masalah kekuasaan ini tentu saja sangat banyak konsepnya. Nah, bagaimana sebetulnya pandangan Islam terkait dengan masalah kekuasaan ini? Apakah Islam itu menjauhi kekuasaan ataukah sebaliknya? Ketika misalkan Islam mendukung terhadap kekuasaan, bagaimana konsep kekuasaannya itu? Apakah memang Rasulullah SAW sudah menentukan secara konkret bagaimana bentuk daripada kepemimpinan tersebut, ataukah hanya sebatas menerapkan atau membuat semacam general principle, yaitu prinsip-prinsip umum kaitan dengan masalah politik ini, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk kepemimpinan. Alhamdulillah hadirin Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir guru kita, yaitu Al Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Uus Muhammad Ruyad. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Gin. Lumayan tema yang cukup berat, Ustaz, dan sangat sensitif ini. Betul. Karena arus utama sekarang kaitannya khususnya dengan pemerintah, salah satunya adalah bidikannya itu terkait dengan masalah khilafah Islamiyah ini yang seolah-olah dipertentangkan dengan demokrasi dan juga konsep yang lainnya. Mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut nanti, Ustaz. Betul. Untuk selanjutnya pembahasan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Gin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Ustadz Gin, tadi sudah dikemukakan dalam muqaddimah. Pemirsa yang Allah muliakan, rupanya tema ini adalah tema yang amat berat. Terlebih-lebih barangkali nanti apabila kita membaca kesimpulan dari sidang Dewan Hizbah pada tahun 2006 yang lalu, yang berkaitan dengan konsep khilafah Islamiyah. Tentu saja bagaimana Dewan Hizbah beristinbat dan berkesimpulan
tentang khilafah Islamiyah. Mengapa tadi dikatakan ini adalah sebuah hal yang sensitif? Karena khilafah Islamiyah ini sangat banyak dibicarakan dan sudah menjadi persoalan bukan hanya nasional tapi internasional, dan yang menyatakan bahwa negara dalam bentuk khilafah ini adalah sebuah label yang dipastikan bahwa orang yang menyatakan dan berkesimpulan seperti itu sudah pasti kalau tidak fundamentalis ya radikalis. Dan kalau tidak radikalis, ekstremis, teroris, itu sudah menjadi stigma tersendiri. Nah, oleh karena itu Dewan Hizbah Persatuan Islam pada tahun 2006 sebelum ada Perpu terhadap Hizbut Tahrir itu memandang bahwa pentingnya membahas tentang konsep khilafah Islamiyah. Sebelum kita masuk pada konsep tentang khilafah Islamiyah, barangkali perlu kita mendudukkan terlebih dahulu apa itu khalifah. Betul, Ustaz. Apa itu khilafah? Apa maksudnya juga saja? Iya, betul. Jadi di sini kan ada kalimat karena sering didengar dan diperdengarkan orang khilafah. Terlebih-lebih saudara-saudara kita sering memberikan jargon-jargon bahwa solusi tentang ini adalah khilafah. Solusi dari persoalan ini adalah khilafah. Maka tentu saja ini semua orang ingin tahu apa itu khilafah. Ternyata khilafah itu dari kata khalafa yakhlifu atau khalafa yakhlufu yang artinya adalah diddul amam. Ada arti khalafa yakhlifu, yakhlufu, khalfun, khalafun, wa khilafatun. Ya. Khalfan, khalafan, wa khilafatan. Itu asal artinya adalah pengganti atau asal arti terdahulu, begitu. Sebalik daripada terdahulu berarti terkemudian. Sehingga ada kholaf, ada salaf. Nah, dari kata khola dan fa, kholafa yakhlifu. Dan tentu saja bermakna ja'a, datang. Ya sebagian, kemudian datang terkemudian. Lalu sering juga diartikan makna kholafa itu tagoyur. Berbeda, berubah. Ya tentu saja ada yang terdahulu, ada yang terkemudian, dan yang dulu dengan yang kemudian tentu akan ada perubahan, ada perbedaan. Nah, kata-kata khalifah itu menjadi nama untuk seorang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri atau kepemimpinan itu sendiri sering diartikan, atau khilafah itu sering diartikan kepemimpinan, sering diartikan kepengurusan begitu. Dan yang mengurus, yang memimpin itu sering diartikan atau dimaknai khalifah. Bentuknya adalah khilafah, lalu pemimpinnya itu adalah khalifah. Dalam Al-Quran kata khalifah itu berada pada dua surat. Yang pertama pada surat Al-Baqarah mengenai Allah menciptakan Adam, dan Adam itu diciptakan Allah jadikan dia itu sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti atau pemimpin, atau juga barangkali yang datang kemudian. Karena memang sudah ada makhluk Allah terdahulu. Ada Banul Jan, kemudian baru Allah ciptakan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu. Kemudian pada surat Shad yang tadi saya sebutkan, ya Dawudu, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard.
sesungguhnya kami akan menjadikan engkau itu sebagai khalifah fil ardi. Fahkum bainan nas. Oleh karena itu, tetapkanlah hukum di antara orang itu bil haq, dengan benar, dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayadillaka an sabilillah. Lalu dengan mengikuti hawa nafsu tentu saja akan sesat dari jalan Allah. Innalladzina yadilluna an sabilillah. Siapa orang yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid. Itu berat siksanya. Siksanya itu baginya siksa yang amat berat. Bimanasu yaumal hisab. Dikarenakan mereka itu melupakan hari pembalasan. Dikira orang yang berbuat zalim, menetapkan hukum dengan hukum yang tidak benar, itu tidak akan ada pengadilan. Makanya ini diakhirinya dengan kata-kata bimanasu yaumal hisab. Jadi ini luar biasa ayat ini. Berkaitan dengan khalifah, lalu yang melaksanakan keadilan, kemudian jika tidak, maka akan ada sanksi dan perhitungan nanti pada yaumal hisab, dan tentu saja vonisnya itu adalah lahum adzabun syadid. Ini adalah bukti bahwa kata-kata khalifah itu memang ada. Di samping khalifah itu ada juga imam. Begitu. Kalau imam barangkali imamah, khalifah khilafah, amir imarah. Saya kira ini adalah padanannya. Imarah, khilafah, imamah, saya kira ini sama saja. Para ahli fikih siasah itu memandang sebagai satu rumpun. Sehingga ada yang disebut dengan amir, ada yang disebut dengan khalifah, ada juga yang disebut dengan imam. Di Quran ada disebutkan inni ja'ilu kalinnasi imaman. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai imama linnas. Imaman, kemudian khalifatan. Gitu. Ada juga memang dalam hadis itu amir atau umara. Ada seorang mempunyai anggapan bahwa terbentuknya satu negara itu, atau katakanlah tegaknya satu daulah itu apabila ada ilmu ulama, kemudian ada sahaul agniya, kemudian ada du'aul fuqara dan adlul umara. Jadi ini barangkali yang menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk konsep khilafah Islamiyah. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat khalifah atau khilafah dalam makna yang sangat luas, maka tentu saja mereka orang-orang yang berkecimpung dalam dunia siasah itu akan memandang, ingin mengembalikan kepemimpinan di satu negara itu atau kepemimpinan secara global itu kepada khilafatun nubuwah, kepada kepemimpinan Nabi. Karena memang sepeninggal Rasulullah SAW itu, maka muncullah kekhalifahan. Kekhalifahan itu karena Rasulullah wafat, kemudian diangkatlah atau ditunjuklah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Lalu setelah itu Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dari Khulafaur Rasyidin ini, maka Abu Bakar itu sudah otomatis menjadi khalifah. Yang dimaksud khalifah di sini adalah khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah itu adalah pengganti Rasulullah. Sehingga kedudukan Abu Bakar itu yakumu maqamahu. Dia berkedudukan pada kedudukannya. Dalam apa? Dalam hirasatuddin
wa siyasatud dunya. Yaitu khalifah itu pemegang kekuasaan dalam menjaga memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Maka pada waktu itu Abu Bakarlah sebagai khalifah. Kemudian setelah Abu Bakar lalu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah juga. Yaitu khalifati Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Begitu. Cuma pada waktu itu Umar bin Khattab lebih populer disebut Amirul Mukminin ketimbang khalifah. Kemudian setelah Umar bin Khattab lalu Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini adalah khalifah. Memang sering disebut khalifah Utsman. Dan khalifah Utsman ini adalah khalifati Rasulullah. Begitu kalau lengkapnya itu. Dan setelah Utsman bin Affan baru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu juga adalah khalifah. Dan khalifah lengkapnya itulah khalifati Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib sering populer dinamai Imam Ali begitu. Nah, dari konsep ini atau dari fakta kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti ada dengan kekhalifahan baru setelah atau pasca Khulafaur Rasyidin, ada Bani Umayyah, kemudian ada Bani Abbas, kemudian juga ada terus begitu. Nah, bagaimana sekarang Islam memandang tentang kekhalifahan ini, tentang khilafatun nubuwah? Jadi apakah ini adalah sebuah bentuk yang wajib dilestarikan atau bagaimana? Cuma yang pasti di sini menegakkan syariat Islam oleh seorang pemimpin. Apakah pemimpin itu khalifah atau amir atau imam? Maka tentu saja tidak menjadi persoalan. Khalifah itu bukan merupakan sebuah label atau penamaan secara ta'budiyah. Sebab kalau itu ta'budiyah, tidak mungkin Umar itu disebut amir. Tidak mungkin Umar itu disebut Amirul Mukminin. Pasti ada sahabat yang menentang. Pasti ada yang sahabat menentang. Kenapa ini kok disebut Amirul Mukminin? Harusnya khalifah. Berarti bid'ah ini. Itu ya. Tidak boleh begitu. Begitu juga Ali disebut imam. Sehingga ya artinya bahwa di sini pun para ahli sudah bisa memandang bahwa khalifah itu bukanlah nama yang bersifat ta'budi. Akan tetapi bisa nama itu pemegang kekuasaan itu bisa Amirul Mukminin, bisa imam, bisa juga khalifah. Begitu. Bisa pemegang kekuasaan itu melaksanakan kekuasaannya, kepemimpinannya itu bisa dinamakan khilafah, bisa dinamakan imarah, juga bisa dinamakan imamah. Begitu. Jadi pada intinya itu pemegang kekuasaan saja ya, yang berfungsi hirasatuddin, ya, kemudian juga siyasatud dunya. Ya, betul. Apapun nama konsepnya ya, apakah misalkan itu khalifah, ya, apakah itu imam, ya, ataukah amir, ya, itulah yatagoyar al hakikoh saja. Betul. Nah ini sangat menarik Sad. Jadi karena banyak orang terjebak Sad. Betul. Jadi terjebak dengan penamaan tadi itu seolah-olah itu sesuatu yang ta'budi. Betul. Pemimpin itu wajib dinamakan dengan khalifah. Seolah-olah kalau bukan khalifah maka itu bukan kepemimpinan Islam. Termasuk nanti kalau bukan khilafah itu laisa minal Islam. Sebab ketika disematkan musti khalifah berarti khilafah. Jadi tidak boleh diganti kalau memang itu adalah ta'budiyah mahdoh. Sebab ya seperti halnya barangkali salat atau zakat itu kan sudah nomenklatur, tidak boleh dirubah kecuali maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi tetap saja
apakah khilafah ini adalah nomenklatur secara ta'abudi? Khalifah itu adalah nomenklatur yang tidak boleh dirubah. Maka tentu saja memang ada para imam yang berbeda dalam hal ini. Ada yang mengatakan inilah ta'budiyah, ada yang mengatakan inilah ta'akuliyah atau ijtihadi. Akan tetapi Dewan Hizbah memandang bahwa yang prinsip itu adalah penegakan syariat Islam. Adapun nanti oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin, oleh imam, oleh rois, oleh syekh, oleh Malik juga ya. Oleh raja. Malik, oleh sultan, oleh mungkin Raisul Jumhur. Maka tentu saja selama penegakan syariat itu dilaksanakan oleh siapapun dia namanya, apakah itu sampai sekarang itu ada, kalau di Kuwait itu syekh ya. Kemudian kalau di Persia itu Kisra, begitu. Nah, ini juga nanti akan berimbas kepada apakah sebuah wilayah kekuasaan, lalu di situ ada penguasanya, di situ ada proses pengambilan keputusannya. Apakah ini juga harus dinamai khilafah? Tidak boleh dinamai nama yang lain. Daulah misalnya. Atau mungkin katakan sekarang itu nation state ya. Nation state. Sebab di kita kan ada Republik Islam. Sebagaimana yang kita ketahui Republik Islam Pakistan. Kemudian ada juga yang berupa kesultanan. Sultan Brunei Darussalam. Kemudian di kita ada presiden. Kemudian ada republik, ada yang lain-lainnya. Ada mamlakah kerajaan. Mungkin kerajaan itu lebih mendekati kepada khilafah ba'da atau pasca Khulafaur Rasyidin. Karena ada perbedaan khilafah Khulafaur Rasyidin dengan khilafah Bani Umayyah, Bani Abbas dan lain sebagainya. Mereka itu lebih lebih fokus kepada dinasti, sehingga ada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dan lain sebagainya. Dari situ saja barangkali menggambarkan betapa beraneka ragam, betapa bermacam-macam ya seorang itu melaksanakan hirasatuddin wa siyasatud dunya. Ada hal yang menarik, Ustaz. Ya. Tadi kalau pertama tadi kaitan dengan konsep pemimpinnya, Ustaz ya. Betul. Nah, ini ada konsekuensinya, Ustaz. Ya. Yang kedua itu kaitan dengan sistem pemerintahannya, Ustaz. Betul. Yang ketiga kaitannya dengan cara memilihnya, Ustaz. Nah, bagaimana pandangan Ustaz ini? Betul. Nah, para ahli fikih siasah itu juga memandang sampai ke arah itu. Karena sudah jelas bahwa saat sekarang ini sudah ada nation state. Sudah ada beberapa negara yang terbentuk. Sehingga ada negara yang besar, ada negara kecil. Dan itu terdiri dari para pemimpinnya. Di situ ada proses pemilihan pemimpinnya juga. Nah, rata-rata mereka itu melihat dan memandang serta menyorot bagaimana cara memilih pemimpin di kalangan Khulafaur Rasyidin. Dan ternyata ketika kita melihat dan membaca berkaitan dengan proses pemilihan dari yang 4 ini bermacam-macam, Sergin. Khalifah Abu Bakar dipilih secara musyawarah. Antara Ansor dan Muhajirin, kemudian lahirlah Abu Bakar Siddiq. Sementara Umar bin Khattab malah penunjukan. Adapun Utsman bin Affan itu dipilih jadi pemimpin pada waktu itu, jadi khalifah pada waktu itu. Ternyata Umar bin Khattab mengangkat terlebih dahulu tim formatur. Di situ ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu baru selesai Utsman bin Affan, terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau seandainya khilafah itu terfokus pada cara pemilihan,
mau mana yang mau ditetapkan. Dan dengan tidak ada ketetapannya, berarti pemilihan itu bersifat ijtihadi. Selama seluruh masyarakat itu mempercayakan kepada seorang untuk menjalankan roda hirasatud din wa siyasatud dunya, maka tentu saja selama itu pula ia diberikan mandat kekuasaan untuk menjaga, memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Jadi ketika proses pemilihannya ternyata memiliki macam-macam dan perbedaan-perbedaan, maka otomatis dengan cara seperti itu tidak ada satu ketentuan yang pasti bahwa yang bersifat atau yang Islami itu adalah pemilihan secara misalnya timformatur atau secara penunjukan. Ini mau ditunjuk atau mau dipilih langsung atau mau berdasarkan syura. Berdasarkan syura itu Abu Bakar, berdasarkan penunjukan Umar bin Khattab. Jadi seandainya ditunjuk lalu umat itu ternyata menerima, kenapa tidak? Begitu. Karena Umar bin Khattab itu ditunjuk dan semua orang, semua para sahabat itu menerima begitu kehadiran Umar. Ada sesuatu yang menarik ini, Sad. Ya. Khususnya yang sering dibenturkan, Sad. Betul. Khususnya kaitan dengan masalah demokrasi, Sad. Ya. Jadi di kita ini bahkan hampir semua ya. Bahkan mungkin hampir semua negara di dunia sekarang. Ya. Kecuali hanya beberapa kecil negara saja. Ya. Itu menerapkan demokrasi. Bahkan di Indonesia ini termasuk negara Indonesia ini negara terbesar. Ya. Yang menerapkan demokrasi, negara muslim terbesar. Betul. Nah, ada sebagian orang yang membenturkan, Sad, bahwa apa yang dipilih oleh hasil pemilihan daripada konsep demokrasi itu, itu adalah karena demokrasinya itu sendiri bermasalah. Karena bermasalah, mungkin juga dipertentangkan bahwa itu bukan bagian daripada ajaran Islam juga. Betul. Sehingga hasilnya pun itu cacat hukum juga karena bukan berasal dari Islam. Pandangan Ustaz bagaimana? Apakah demokrasi itu bagian dari syura atau bukan, Ustaz? Ya, saya yakin bahwa demokrasi itu sudah bisa dipastikan itu bukan produk dari bukan produk dari Islam. Islam tidak membentuk demokrasi. Akan tetapi demokrasi ini barangkali apabila kita cermati secara mendalam, demokrasi yang sekarang ada itu untuk ditetapkan sebagai sebuah demokrasi secara murni ini, kita mau melihat yang mana ini yang demokrasi itu. Kalau kita misalnya melihat Amerika Serikat, ya, itu adalah sebuah contoh kampiun demokrasi. Kemudian ada Barat dan lain sebagainya, ya, Eropa dan lain sebagainya. Ini kira-kira kita kalau mau membidik demokrasi yang ala mereka itu seperti apa? Kalau seandainya ya demokrasi ini ternyata dengan demokrasi ternyata melaksanakan syariat Islam secara hirasatud dinnya terpelihara, siasatud dunyanya ternyata tidak ada persoalan, maka tidak ada masalah. Tidak masalah. Itu sebagai alat saja. Betul. Hanya sebagai prosedur saja. Sekarang masalahnya begini, bisakah melaksanakan syariat Islam di dalam struktur kerajaan? Jika memang melaksanakan syariat Islam dalam bentuk kerajaan, apa bedanya dengan dalam bentuk republik? Apa bedanya dalam bentuk kesultanan? Apa bedanya dalam bentuk bentuk-bentuk yang lain? Jadi kalau Pak Nasir, kalau tidak salah saya baca, beliau menyampaikan bahwa negara itu bukan tujuan, tapi melaksanakan Quran dan Sunnah di satu negara itulah tujuan kita. Jadi bisakah penegakan syariat Islam dalam sebuah negara yang berlabel republik, berlabel
demokrasi, berlabel kerajaan, berlabel kesultanan, keamiran. Apakah bisa? Selama itu memang bisa. Apakah memang Islam itu mesti saja diperjuangkan dalam atau dilaksanakan pada wadah khilafah? Misalnya tidak bisa syariat Islam itu masuk dalam NKRI, mesti dalam negara khilafah Indonesia itu, NKRI, bukan NKRI tapi NKRI, negara khalifah, negara khilafah, NKRI itu negara khilafah Indonesia misalnya. Ini kan tidak begitu. Jadi substansi penegakan syariat Islam itu lebih didahulukan ketimbang bentuk negara. Bentuk negaranya itu mau berbentuk apapun, selama penegakan syariat Islam itu dilaksanakan, maka si pelakunya, si pemimpinnya itu adalah pemimpin yang memiliki dua tugas, yakni dia bertugas untuk menjaga memelihara agama dan dia bertugas untuk mengolah dan mengurus urusan dunia. Begitu. Ustaz, ada sesuatu yang sangat penting lagi saat ini yang suka jadi pertanyaan. Apakah konsep khilafah, imamah, imaroh itu meniscayakan satu kepemimpinan? Ya, betul. Karena kalau sekarang yang banyak dipahami sebagian kalangan, ya. Jadi khalifah itu sedunia itu Betul. harus satu atau mesti satu. Ya. Sedangkan pandangan yang lain itu boleh berdasarkan wilayah dan lain sebagainya. Ya, memang ada sebagian yang menyatakan bahwa negara dalam skala internasional atau daulah Islamiyah dalam skala internasional, di mana walaupun berbagai negara, berbeda-beda pemimpin, tapi dalam satu khilafah, dalam satu kepemimpinan. Jadi pemimpin itu tersentralisasi pada satu kepemimpinan secara skala internasional atau imperium. Saya kira andai kata memang itu bisa terjadi, sungguh bagus, sungguh baik begitu. Ustaz, ada persoalan yang sangat penting juga yang perlu dibicarakan, yaitu kaitan dengan apakah konsep kepemimpinan dalam Islam itu mesti dalam satu kepemimpinan, ataukah boleh misalkan plural dalam beberapa kepemimpinan. Karena pada faktanya misalkan sekarang negara-negara Muslim saja ada yang bentuknya kerajaan, kemudian juga ada yang bentuknya republik, kemudian ada juga kesultanan dan lain sebagainya. Apakah hal seperti ini, misalkan pluralitas seperti itu bertentangan dengan Islam? Apakah meniscayakan satu kepemimpinan? Atau sebetulnya seperti apa, Ustaz? Kalau kita melihat salah satu di antara yang mengadakan atau memunculkan bahwa mesti ada satu kepemimpinan yang tersentralisasi dan negara dalam skala internasional yang sudah tentu barangkali rujukannya pun adalah satu kesatuan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu saja selama ini adalah untuk penegakan syariat Islam secara sempurna dalam rangka menjadikan sebagai sebuah sinergitas antara satu negara dengan negara yang lain sehingga saling bahu-membahu yang pada akhirnya Islam menguasai dunia ini. Saya kira kenapa tidak? Andai kata memang itu diperlukan. Sekarang pun kita ketahui bahwa mengapa ada organisasi konferensi negara-negara Islam, OKI, kemudian ada juga Robitoh Alam Islami dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk membangun sinergitas di antara negara-negara Islam. Nah, sekarang dengan kesadaran mereka, walaupun negara berbeda-beda, nation state berbeda-beda, ternyata dalam satu satuan komando, baik itu dalam hirasatuddin wa siyasatud dunya, saya kira baik-baik saja. Cuma tentu saja itu bukan merupakan sebuah ta'abudiyah. Itu bukan merupakan sebuah ta'abudiyah karena ternyata tidak ada
satu keterangan untuk mewujudkan atau untuk menyatakan hal itu. Kira-kira dalilnya apa? Kalau seandainya itu adalah bentuk satu-satunya bentuk khilafah Islamiyah. Apa keterangannya? Apa dalilnya? Ya karena katanya dulu juga Nabi begini-begini. Ya Ustadz Gin kan sudah hafal bahwa ya apa namanya semata-mata itu adalah perbuatan kan. Tidak menunjukkan kewajiban ya. Nah, itu. Betul, Ustaz. Karena memang itu, Ustaz. Jadi ada yang membenturkan, Ustaz. Betul. Jadi sekarang itu wah tidak Islami. Nah, karena itu. memang ada berbagai negara muslim, kemudian ada banyak pemimpin di sana. Ya. Padahal yang menjadi pokok itu sebetulnya adalah bagaimana bisa terrealisasi penegakan syariat Islam itu, Ustaz ya. Betul. Apakah bisa bentuknya itu memang dalam satu kepemimpinan itu lebih baik? Betul. Ataukah misalkan dalam berbagai bentuk-bentuk kepemimpinan misalkan di dalamnya itu? Ya, apabila memang ternyata dalam satu kepemimpinan itu justru memadaratkan, tidak berada pada kemaslahatan, maka tentu saja menjadi gugur. Karena pada prinsipnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ta'amuli, persoalan muamalah, itu berujung pada kemaslahatan. Al-qiyamu al-syai' bima yuslihu. Apabila memang di situ ada kemaslahatan, maka disitulah pemimpin akan menjalankan ketentuannya dan peraturannya dalam mengurusi urusan dunia, dan juga tentunya sudah barang pasti apabila memang ini adalah untuk menjaga, memelihara hirasatuddin, maka tentu saja itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau seandainya itu adalah bagian dari ta'abudi. Tapi persoalannya kan tidak ada satu keterangan pun yang menyatakan Islam mesti kepemimpinan dalam satu pemimpin atau satu khilafah atau satu imperium. Nah, ini kan tidak ada satu keterangan pun yang menyatakan hal itu. Jadi memang kalau kaitannya dengan masalah penegakan tadi syariat Islam itu, betul, khususnya tugas daripada pemimpin, memang selalu dikaitkan dengan skala prioritas kemaslahatan saja. Ya. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Ya. Seperti itu, Ustaz. Betul. Jadi seorang imam yang betul-betul memiliki siasah, dia akan memutuskan satu keputusan walaupun merugikan terhadap dirinya, merugikan terhadap kelompoknya. Kalau memang itu adalah kemaslahatannya, itulah yang dipegang oleh pemimpin. Tapi ketika seorang pemimpin kemudian tidak berorientasi kepada kemaslahatan karena dikhawatirkan merugikan dirinya, keluarganya dan konco-konconya, serta merugikan kelompoknya, partainya, maka inilah pemimpin yang sewenang-wenang. Tidak ada cerita itu dalam Islam pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang betul-betul berorientasi kepada siasah. Pemimpin yang betul-betul berorientasi kepada kepada kepentingan rakyat, itu biasanya manutun bil maslahah. Jargon bahwa pemimpin itu pemegang kemaslahatan umat, itu memang demikianlah pemimpin-pemimpin Islam itu. Dirasakan ini akan merugikan dirinya, keluarganya, kelompoknya, tapi karena ini adalah demi kemaslahatan ammah, maka itulah yang ditetapkan oleh pemimpinnya, sekalipun harus merugikan dirinya dan merugikan yang lainnya. Dan ini yang akan dimintai pertanggungjawaban itu saja, yang berat itu. Jangan sampai bimanasu yaumal hisab. Inilah melupakan terhadap hari perhitungan. Jangan dianggap bahwa setiap keputusan dan kebijakan itu lepas begitu saja. Suatu saat justru kita akan diminta pertanggungjawaban, yaitu di saat-saat nanti kita akan menghadapi perhitungan dan perhisaban. Makanya ada sebuah kalimat atau sebuah keterangan yang menggelitik begitu bagi para pemimpin, bahwa suatu saat
jabatan atau kepemimpinan itu akan melahirkan khizyun wa nadamun, yaitu merupakan kehinaan dan penyesalan. Sungguh menyesal kenapa aku mendapatkan jabatan seperti ini, sehingga dengan jabatan itulah seorang menjadi terhina nanti di akhirat dan menjadi menyesal. Mengapa? Menyesal, kaduhung, abdi jadi menteri, kaduhung atau menyesal aku menjadi pejabat tertentu. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Sudah kita di akhir acara. betul. Sebetulnya sangat sedikit saja waktu yang diberikan sebetulnya, tapi memang kita dibatasi juga oleh waktu. Ustaz, mungkin Ustaz bisa menyimpulkan kaitan dengan masalah konsep khilafah Islamiyah menurut pandangan Persatuan Islam. Ya. Khilafah Islamiyah secara substansi adalah penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam itu bisa diwadahi dan bisa dilaksanakan dalam wadah apapun, baik itu dalam bentuk mamlakah maupun dalam bentuk republik, berbentuk apapun, selama itu adalah penegakan syariat Islam secara sempurna, secara kafah, maka tentu saja imam atau pemimpinnya itu adalah imamul a'zam atau pemimpin yang mempunyai dua tugas, yakni tugas hirasatuddin dan yang kedua adalah tugas siasatud dunya. Dan tidak ada rujukan yang dipastikan dalam proses kepemimpinannya kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila itu terwujud, semuanya itu terpulang bahwa selama wasilah-wasilah itu diperlukan untuk terpenuhinya pelaksanaan penegakan syariat Islam, maka selama itu pula wajib diadakan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi mengadakan ini tidak perlu kita mencari-cari keterangan dan dalilnya, karena ini bukan ta'abudiyah, melainkan ini adalah ta'akuliyah, ta'amuliyah. Sehingga ini adalah proses-proses ijtihadi dalam rangka memenuhi penegakan syariat Islam. Mengangkat dan proses pemilihannya tentu mesti adil, dan penegakan keadilan itu adalah bagian dari menegakkan syariat Islam. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan Ustaz Gin. Terima kasih Ustaz, singkat, padat, dan juga sangat bergizi. Insya Allah. Daging semua katanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju akhir acara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumpa dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.
Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.